Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Taruna Madya Ridho Prayoga akan mempresentasikan tentang salah satu contoh eh, AMDAL di Indonesia. Di sini saya mengambil TPA Bantar Gebang. Secara definisi, AMDAL adalah suatu proses studi formal yang dibuat untuk memperkirakan dampak rencana kegiatan proyek terhadap lingkungan dan bertujuan untuk memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis. Tujuan dari AMDAL yaitu suatu penjagaan dalam rencana usaha ataupun kegiatan agar tidak menimbulkan dampak yang buruk kepada lingkungan, sehingga nantinya bisa dianalisis dan kerusakan di suatu lingkungan bisa teratasi dengan baik. Jadi seperti kata pepatah yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, mengapa saya memilih kasus di TPST Bantar Gebang, Bekasi? TPST Bantar Gebang sudah melewati batas maksimal pada tahun ini dan kemungkinan akan dialihkan ke Jakarta karena pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola hidup masyarakat, dan kecepatan teknologi dalam menyediakan barang secara melimpah ternyata menimbulkan suatu masalah yang sangat serius, yaitu banyaknya barang yang sudah tidak digunakan dan mengakibatkan timbulnya sampah. Kelemahan pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang adalah minimnya kualitas SDM yang berakibat pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin lama semakin besar. Penyebabnya yaitu selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan end of pipe solution, bukan mengacu pada pendekatan sumber. Menurut fakta, hasil perhitungan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah limbah domestik dari rumah tangga adalah sebesar 2.915.263.800 ton per tahun atau 5.900 sampai 6.000 ton per hari. Lumpur dari septic tank sebesar 60.363.41 ton per tahun. Dan yang bersumber dari industri pengolahan sebesar 8.206.824.3 ton per tahun. Bahkan ada berita yang mengatakan bahwasanya pada tahun ini Jakarta sudah mulai mengirimkan yang limbah sampah ke TPST Bantar Gebang yaitu sebesar 7.700 ton per hari. Sungguh ironis. Berikut adalah gambar pegunungan sampah yang ada di TPST Bekasi. Ya kalau gunungnya bagus, ini gunung sampah. Sungguh sangat menyedihkan kalau ada di Indonesia ini. Akibat dari adanya TPA Bantar Gebang, hal tersebut mengakibatkan warga di sekitar menderita yang tiada berujung. Contohnya seperti penyakit ispa, gastritis, mialgia, anemia, rematik, hipertensi, dan lain-lain. Dan juga ada penyakit kulit, seperti itu. Maka timbullah pencemaran terhadap badan air di sekitar LPA dan air tanah akibat limbah serta timbulnya kebakaran karena terbakarnya gas metan daripada pembakaran sampah. Solusi permasalahan di sini, akibat operasional yang tidak sempurna, maka timbul pencemaran terhadap badan air di sekitar LPA dan air tanah akibat limbah serta timbulnya kebakaran karena gas metan tadi. Untuk mengatasinya, hal ini Dinas Kebersihan telah melakukan kegiatan antara lain seperti menambah fasilitas unit pengolahan limbah dan meningkatkan efisiensi pengolahan sehingga kualitas limbah memenuhi persyaratan untuk dibuang, meningkatkan atau memperbaiki penanganan sampah sesuai prosedur sanitary landfill. Nah, di
Di sini saya akan menjelaskan apa itu sanitary landfill. Sanitary landfill adalah pengolahan limbah sampah seperti sebelum sebelum mengirimkan sampah ke TPS di Bantar Gebang, eh, pembangunan TPS di Bantar Gebang itu melakukan pengerukan tanah sehingga sampah akan ditimbunkan terlebih dahulu agar volume sampah bisa dapat terkurangi dan tidak memakan eh, lahan yang luas. Dan yang ketiga yaitu membantu masyarakat sekitar LPA dengan menyediakan air bersih, puskesmas dan ambulans, mengatur para pemulung agar tidak mengganggu operasional LPA. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terobosan dari Pemkot eh, untuk mengatasi TPST Bantar Gebang ini. Nah, ini adalah landfill mining. Salah satu metode pengolahan yang akan dilakukan sebagai langkah optimalisasi TPST Bantar Gebang. Hasil kajian terkait landfill mining di TPST Bantar Gebang menunjukkan adanya potensi pelaksanaan landfill mining yang memberikan keuntungan dalam penyediaan lahan yang dapat dimanfaatkan kembali serta potensi pemanfaatan sampah hasil penambangan sampah tersebut. Landfill mining merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk pengembangan kapasitas TPST Bantar Gebang. Ini ini sangat diperlukan. Karena apa? Karena TPST Bantar Gebang ini volumenya sudah maksimal, maka perlulah digunakan landfill mining dalam memperluas atau menambah luas lahan TPST Bantar Gebang. Landfill mining adalah penambangan lahan uruk zona tidak aktif dengan karakteristik sampah yang sudah terdekomposisi agar bisa digunakan kembali sehingga memperpanjang masa pelayanan TPST Bantar Gebang dengan harapan dapat difungsikan untuk tujuan lingkungan lainnya. Nah, tujuan utama dari landfill mining adalah yang pertama konservasi ruang TPST Bantar Gebang. Yang kedua, pengurangan area TPA. Yang ketiga, memperpanjang umur TPST Bantar Gebang. Yang keempat, penghapusan sumber kontaminasi potensial. Yang kelima, mitigasi sumber kontaminasi. Dan yang keenam, pemulihan energi. Yang ketujuh, daur ulang material. Yang kedelapan, pengurangan dalam sistem manajemen biaya. Dan yang kesembilan adalah pembangunan atau penggunaan kembali lahan. Apa sih produk landfill mining? Nah, produk landfill mining berupa kompos yang dapat digunakan untuk penghijauan area TPST Bantar Gebang. Nah, seperti kita ketahui bahwa kabar di luar sana, tempat TPST Bantar Gebang sudah mengalami penghijauan, yaitu eh, banyak pohon-pohon yang rindang dan tumbuh di area TPST Bantar Gebang, sehingga menghasilkan oksigen yang segar buat masyarakat di sekitaran TPST Bantar Gebang. Yang kedua, tanah atau kompos yang dapat digunakan sebagai cover soil. Dan yang ketiga, sampah anorganik yang dapat dipilah lalu diproses menjadi refuse derivative fuel atau RDF, dimanfaatkan atau daur ulang atau diinsinerasi di PLTSA. Nah, salah satu juga untuk mengurangi atau solusi dari mengurangi sampah atau limbah plastik yaitu dengan mendaur ulang, menggunakan barang yang tahan lama, terus eh, menjual produk dari daur ulang tersebut sehingga menghasilkan eh, nilai tersendiri dari limbah plastik yang sangat merugikan apabila hanya langsung dibuang saja. Sehingga eh, masyarakat juga harus turut andil dalam pemilihan, pemilahan dan juga
seperti wirausaha ya, bisa dikatakan seperti itu, untuk menjual dari produk limbah sampah plastik. Bahkan eh, kebijakan-kebijakan pemerintah kota terhadap limbah sampah plastik sudah diterapkan. Seperti contoh saya pernah mendapatkan yaitu Pemkot Surabaya yang membatasi membatasi eh, frekuensi limbah plastik, limbah kantong plastik lebih tepatnya, dengan menggunakan kantong kain atau kantong yang dapat bertahan lama seperti itu. Bahkan juga toko-toko yang saya jumpai yaitu seperti Alfamart juga menerapkan apabila memerlukan eh, kantong plastik itu akan mendapatkan biaya tersendiri. Nah, sehingga eh, target dari toko Alfamart yaitu pelanggan harus menggunakan kantong kain yang eh, dari rumah untuk tempat pembelanjaannya. Gambaran umum dari landfill mining seperti ini. Penambangan, menggali sampah lama yang sudah berusia minimal 6 tahun sebagai lahan yang akan ditambang. Nah, pre-treatment, memisahkan material sampah dengan ukuran tertentu untuk menghasilkan bahan baku yang optimal dengan metode seperti berikut. Pengayakan, wind shifter, atau pemilahan bobot, pencacahan halus. Nah, material hasil penambangan setelah digali dan dilakukan pretreatment antara lain tanah. Dalam proses penyaringan terdapat material tanah yang dapat dimanfaatkan untuk tanah penutup zona atau cover soil tadi. Yang kedua, kompos, sampah organik yang terdekomposisi dapat dimanfaatkan sebagai produk kompos. Dan yang keempat, RDF, yaitu produk landfill mining yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang berasal dari sampah. Dan yang kelima, recyclable and reusable. Uh, reusable. Sampah anorganik seperti logam, tembaga, kaca, dan jenisnya dapat dimanfaatkan atau daur ulang. Nah, demikian yang dapat saya presentasikan pada pagi hari ini. Semoga menambah wawasan dan membuka pikiran Anda betapa dampaknya sampah itu dan dampaknya TPST Bantar Gebang sebagai tempat utama daripada Jabodetabek sampah itu terkumpul. Semoga kita tetap eh, diberi kesehatan dan juga diberi pemikiran akan pentingnya dan bahayanya sampah itu. Dan semoga kita juga membatasi penggunaan sampah di kemudian hari. Semoga sehat selalu Indonesia dan terima kasih. Saya Ridho Prayoga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.